Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Rias. Di video kali ini, saya akan mengajak kalian untuk membahas salah satu contoh soal akuntansi. Nah, misalnya teman-teman menemukan soal seperti ini ya. Kita baca dulu ya soalnya. PT Revolusi memiliki sebagian data keuangan 31 Desember 2023 sebagai berikut. Modal akhir 25 juta, kemudian pendapatan komisi 5 juta, pendapatan jasa 16 juta, pengambilan pribadi 1 juta, pendapatan yang masih harus diterima 800 ribu, kemudian pendapatan diterima di muka 500 ribu. Nah, berdasarkan data di atas, apabila modal awal PT Revolusi sebesar 12 juta, maka nilai beban adalah. Jadi di sini kita diminta untuk menghitung nilai beban atau biaya yang dipakai ya. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita akan menggunakan rumus modal akhir sama dengan modal awal ditambah ya laba dikurangi price atau pengambilan pribadi. Nah, tapi yang jadi pertanyaan, labanya nggak ada, Kak. Nah, maka dari itu kita harus menghitung labanya juga. Laba sama dengan, nah untuk menghitung laba ini, kita mengurangi pendapatan dengan beban. Oke, sudah ya? Nah, sekarang kita langsung aja masukkan angka-angkanya. Modal akhir, tadi modal akhir berapa? 25 juta. 25 juta. Kemudian modal awal, ini modal awalnya ya, 12 juta. Nah, ditambah tadi laba, cara menghitungnya kan laba ini sama dengan pendapatan dikurang beban. Kita kurangi. Nah, untuk pendapatan di sini di datanya kan ada 4 nih. Ada pendapatan komisi, kemudian pendapatan jasa, lalu pendapatan yang masih harus diterima, kemudian pendapatan diterima di muka. Nah, di sini yang kita gunakan adalah pendapatan yang menghasilkan profit atau laba. Ini cuma ada 2 ya. Pendapatan komisi sama pendapatan jasa. Untuk pendapatan yang masih harus diterima dan pendapatan diterima di muka ini belum termasuk ke pendapatan. Kenapa begitu? Pendapatan yang masih harus diterima ini statusnya belum diterima oleh perusahaan, jadi masih berstatus semacam piutang gitu ya. Lalu untuk pendapatan diterima di muka ini statusnya menjadi kewajiban atau utang. Misalnya nih, perusahaan sudah menerima pembayaran tetapi pekerjaan belum dilakukan gitu. Nah, dalam artian pendapatan diterima di muka ini adalah transaksi yang sejak awal dicatat sebagai kewajiban atau utang yang tadi saya jelaskan, tetapi akan menjadi pendapatan di kemudian hari. Nah, pendapatan ini timbul karena yaitu tadi perusahaan telah menerima pembayaran atas suatu pekerjaan misalnya, tapi belum melakukan atau belum menyelesaikan pekerjaan itu. Di bagian inilah teman-teman harus lebih teliti lagi ya, agar tidak terkecoh. Selanjutnya kita tinggal masukkan pendapatannya. Tadi kan pendapatan komisinya itu 5 juta ya. Berarti 5 juta. Ditambah pendapatan yang kedua, pendapatan jasa 16 juta. Dikurang beban. Dikurangi ini tadi ya, right. Sorry, ini harus diisi. Right-nya tadi berapa? Pengambilan pribadi 1 juta ya. Oke. Langsung saja kita hitung sekarang. 25 juta. Sama dengan ini 12 juta dikurangi 1 juta berapa? 11 ya. 11 juta. Nah, ditambah ini kita tambahkan yang di dalam kurung 5 juta ditambah 16 21 juta. Bener ya, 21 juta dikurang beban. Oke. Sekarang kita tinggal ini kan saja pindah ke kiri ya. 25 juta kurang ini 11 tambah 21 berarti 32 juta.
sama dengan min beban. Nah, lalu ini tinggal kita kurangkan saja. 25 juta dikurangi 32 juta berarti 7 juta ya. 7 juta. Saya tulis lagi ya, 7 juta. Sama dengan min beban. Oke. Sorry, ini min ya. 25 juta dikurangi 30 juta kan minus 7 juta. Maka beban sama dengan 7 juta. Nah, ini dia hasilnya ya. Jadi cara menghitungnya seperti itu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami dan selamat mencoba.